Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala jamil alam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wasallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Amma ba'd. Sahabatku, sahabat Fatayat NU Mojo Agung. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah au kama qala. Dalam Al-Qur'an, lafaz Ramadan di situ menunjukkan unzila fil Qur'an, di mana pada bulan tersebut diturunkannya Al-Quran. Jadi tidak fokus membahas tentang kewajiban puasa. Mengapa? Karena ibadah puasa tersendiri itu sudah diwajibkan pada kaum-kaum sebelum kita. Misalnya puasanya kaum Yahudi, yaitu Ayyamul Bid. Puasanya Nabi Zakaria pada ayat qala ja'alni ayah qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa rumza alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa rumza. Nabi Zakaria ketika meminta keturunan pada Allah, dengan Allah dikabulkan dan diwajibkan untuk berpuasa, untuk tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari. Seperti juga puasanya Sayyidah Maryam ketika beliau melahirkan Nabi Isa, maka turunlah ayat fakuli washrobi wa qurri aina fa imma tarayinna minal bashari ahada fakuli inni nazartu lirrahmani sauman falan ukalimal yauma insiya. Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukalimal yauma insiya. Jadi Sayyidah Maryam diwajibkan untuk sauman, berpuasa, falan ukalimal yauma insiya. Ketika bertemu dengan manusia tidak boleh berbicara. Maka pada waktu Sayyidah Maryam kembali ke kampungnya dengan membawa Nabi Isa, ketika ditanyai, Sayyidah Maryam hanya diam saja, dan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kaumnya adalah Nabi Isa sendiri ketika masih dalam gendongan atau masih dalam buayan. Itulah salah satu mukjizatnya Nabi Isa. Nah, kembali lagi, puasa sendiri adalah menahan keinginan lisan, yaitu makan dan minum, dan juga menahan keinginan kemaluan, yaitu berhubungan suami istri. Nah, mengapa puasa umat Islam itu menahan keinginan lisan dan keinginan kemaluan? Karena sesungguhnya dua keinginan itu adalah sumber dosa terbesarnya manusia, yang mana dalam hadis pun sampai pernah diterangkan bahwa barang siapa yang mau menikah maka sudah menjalani setengah dari agama. Mengapa? Karena tujuan menikah itu sudah dapat menutup keinginan dari kemaluan, yaitu bisa berhubungan suami istri. Nah, itu sudah tertutup nafsu kemaluannya. Maka tinggal satu, keinginan lisannya bisa kita tutup dengan berpuasa. Jadi insya Allah sebagai umat muslim, kalau kita sudah menjalani ibadah nikah lalu kita sempurnakan dengan puasa, insya Allah kita sudah memenuhi dari agama tersebut. Nah, sungguh besarnya karunia Allah. Puasa memiliki hikmah pada kesehatan. Di antaranya, ketika orang berpuasa itu sebenarnya sedang mendetoks racun-racun yang ada di tubuh kita.
detox sendiri dilakukan selama 30 hari. Nah, mengapa harus 30 hari, sahabat? Karena untuk membuat habit dalam tubuh kita bekerja dengan baik itu harus lebih dari 21 hari. Nah, jadi Allah memberikan kewajiban selama 30 hari berpuasa itu sudah cukup untuk membuat habit dalam tubuh kita agar detox racunnya itu berkembang dengan baik gitu. Nah, kalau memang itu mendetoks tubuh kita, kenapa tidak dilakukan setiap hari saja? Kenapa hanya pada bulan Ramadan? Kenapa cuma 30 hari kalau memang puasa itu baik untuk badan kita? Nah, sesungguhnya Allah sudah memberikan karunia yang sangat besar kepada kita. Kalau mau puasa setiap hari, istilahnya 1 tahun penuh, cukup dengan puasa 30 hari di bulan Ramadan ditambah 6 hari saat Syawal. Jadi kita cukup puasa 36 hari itu sudah seperti pahalanya 1 tahun. 1 tahun berpuasa. Jadi sungguh besar nikmat Allah kepada kita, memberikan pelajaran yang sangat berharga. Jadi kerja sedikit tapi hasilnya banyak. Nah, makanya seringkali ada yang mengatakan berbukalah dengan yang manis-manis. Nah, itu maksudnya sesungguhnya manusia itu ketika sudah misalnya bangun tidur gitu ya. Bangun tidur itu kan sistem pencernaan sedang istirahat. Nah, saat bangun dari istirahatnya, sistem pencernaan ini membutuhkan bantuan untuk lebih melancarkannya, yaitu dengan cara makan yang manis-manis. Karena apa? Makanan yang manis-manis itu mengandung glukosa yang dapat melancarkan pencernaan kita. Jadi lebih baiknya orang yang bangun tidur itu makannya jangan langsung yang asin-asin atau yang pedas. Jadi makan yang manis-manis dulu seperti buah, susu, seperti itu ya. Nah, begitu pula orang yang puasa. Dia kan sedang istirahat pencernaannya selama kurang lebih 13, 14, 15 jam. Nah, itu lebih baiknya didahului dengan makanan yang mengandung glukosa, yaitu yang manis-manis tadi seperti kurma. Nah, itulah banyaknya hikmah pada puasa. Minimal buat sahabat-sahabat Ansor misalnya ya, bapak-bapak itu rokoknya kurang, rokoknya terkurangi karena puasa. Dan juga kata dokter Richard Lee itu juga menambah kecantikan dari diri manusia. Jadi saat puasa itu racun-racun yang ada di kulit ini juga ikut terdetoks. Jadi kita jadi tambah sehat kulitnya, jadi tambah cantik. Apalagi dalam segi perekonomian, pasti dunia pergombalan sekarang sedang melejit ya, dimana-mana sedang payu banget ya, entah di pasar ataupun di e-commerce itu sudah sangat laris manis. Entah jualan apapun pasti laris di saat-saat bulan puasa seperti ini. Nah, itulah hikmah-hikmah bulan puasa, dalam segi apapun kita sudah diuntungkan. Nah, itulah belajar bersama kita saat ini. Semoga menambah wawasan, menambah imun kita, dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Kami perwakilan Ranting Kademangan, Fatayat Mojo Agung. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.